Forgive them, for they know not what they do. Behold thy son. Behold thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished. Shalom, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongannya. Hingga pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama. Walaupun tidak seperti biasanya, kita bisa berkumpul bersama. Tetapi pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada saat memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari Mazmur nomor 95 ayat 1 hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari saya undang jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci-Nya.
ibadah kita serahkan dan kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang memimpin dan memberkati ibadah kita. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat mengingat kembali kesengsaraan Tuhan Yesus. Mungkin ibadah perayaan Jumat Agung kali ini sesuatu yang asing bagi kita karena kita semua merayakannya di rumah. Tetapi saya percaya bahwa ini pun tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan kasih kita kepada Kristus yang telah mati untuk kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan membacakan ayat penuntun kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Mari kita menundukkan kepala kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya memberikan sekalian kita waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mungkin 1 minggu yang telah kita lalui, banyak hal yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, atau banyak hal yang membuat Tuhan kecewa atas setiap perbuatan kita. Mari di hari ini kita datang di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa-dosa kita. Bapa Sorgawi, kami kembali datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami sadar dengan betul bahwa kami adalah umat-Mu yang berdosa di hadapan Engkau. Sering sekali tingkah laku kami, setiap tutur kata kami, bahkan isi hati dan pikiran kami, tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Tuhan, kiranya pengampunan daripada Engkau yang boleh terus menaungi kehidupan kami. Kiranya belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu, ya Allah, yang boleh menyertai kehidupan kami. Kiranya Engkau juga yang mengajarkan kepada kami untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya anugerah-Mu dan pertolongan-Mu yang besar, yang memberikan kami kekuatan untuk melawan setiap dosa-dosa kami, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan serangkaian ibadah kami. Kiranya anugerah, pertolongan, dan penyertaan-Mu yang beserta dengan setiap kami. Dan kiranya ibadah yang boleh kami laksanakan di hari ini sungguh-sungguh boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Allah karena kasih-Nya melalui Kristus Yesus, karena kemurahan-Nya bagi setiap kita orang-orang berdosa. Kita nyanyikan pujilah Allah karena kasih-Nya. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin.
Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam kita menyampaikan doa syafaat. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini seluruh umat Kristiani di muka bumi ini mengadakan ibadah Jumat Agung. Kami berdoa agar kiranya ibadah ini tidak menjadi ibadah yang bersifat rutinitas belaka, tetapi menjadi sebuah momen di mana kami bisa lebih memahami makna pengorbanan Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sesuai dengan kondisi sekarang yang mencekam dengan virus corona ini, gereja-gereja Tuhan mengadakan ibadah Jumat Agung, baik secara online, video, live streaming, agar kiranya Tuhan dapat memberkati alat-alat yang kami pakai, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya mereka diurapi oleh Tuhan untuk menguatkan iman jemaat, supaya mereka tetap teguh di dalam iman mereka, walaupun menghadapi situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan juga dapat memberkati setiap umat-Mu, agar mereka tetap kuat di dalam iman, teguh di dalam keyakinan pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa dalam menghadapi perkembangan wabah virus corona ini, agar kami tidak mengalami ketakutan yang sungguh-sungguh membuatkan kami panik, membuatkan kami khawatir berlebihan. Tetapi biarlah kiranya kami benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai kepada pemerintah daerah, agar kiranya mereka boleh bersinergi di dalam mengatasi wabah penyakit virus corona ini, sehingga tidak berkepanjangan dan menyebar ke daerah-daerah yang lain. Kami juga berdoa bagi rumah sakit yang menampung para pasien yang mengalami virus corona ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati alat-alat yang dipakai, supaya alat-alat ini benar-benar dipergunakan dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk obat-obat yang dipersiapkan, agar melalui obat-obat ini dapat menjadi sarana kesembuhan bagi para pasien yang mengalami virus corona ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para medis, baik itu dokter, baik itu suster, agar kiranya Tuhan terus dapat menolong mereka, memberikan kekuatan selalu, melindungi mereka supaya mereka tidak terjangkit dengan virus yang ada ini. Kami tahu bahwa mereka berusaha untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini, supaya Tuhan terus dapat menolong memelihara mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga masyarakat, di mana di antara mereka telah dipanggil oleh Tuhan, telah meninggal dunia oleh karena terjangkit virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga, hiburkan mereka, supaya mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk ekonomi bangsa dan negara kami. Dengan adanya virus corona ini,
maka ekonomi kami semakin memburuk. Oleh sebab itu kami mohon biarlah kiranya pemerintah dapat mengatasi keberadaan ekonomi kami yang sangat menurun ini, agar kiranya masyarakat-masyarakat yang ada pun mendapatkan berkat Tuhan dan mereka boleh dicukupi di dalam segala kebutuhan keperluan mereka setiap saat. Dan saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit, baik mereka yang berada di rumah. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan dapat melindungi, memberikan kekuatan kesehatan selalu, bahkan kesembuhan daripada sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah kiranya kasih Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Pernahkah kita merenung kisah salib Tuhan Yesus? Kisah yang menggambarkan tentang kesempurnaan kasih. Kiranya di momen Jumat Agung ini kita semakin mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Kisah salib Tuhan Yesus. Salib
kita akan membacakan ayat bertanggapan secara silih berganti dari Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelipkan dalam anggur asam pada sebatang hisap, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi mata air yang menyejukkan setiap hati kita dan memuaskan dahaga kita dikala kita haus akan Allah. Mari kita nyanyikan pujian di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus ku tinggallah teduh, dilindung dalam batu karang dengan berteduh. Tempat senang jika lelah dan rasalah beban, waktu menanggunglah berat mendapat perhentian. Atas salib Yesus mataku pandanglah, Dia yang tanggung bagiku sesat dan siksa. Dan hatimu yang hancurlah mengaku kasih-Mu, yang ajar karenanya darah-darah-Mu. Pada bait ketiga jemaat diundang bangkit berdiri. Ambillah yang salib tempat perlindungan. Ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan. Kesenangan dunia putih dan lagi merindu. Kemuliaanmu hanyalah salib Tuhan Yesus. Kami persilakan kepada Pendeta Musa Lakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa
sebelum pemberitaan firman Tuhan akan kita lakukan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan membuka hati, membuka pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan terus mendengar, sehingga kami mendapat yang terbaik dari Tuhan melalui pendengaran akan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kata, setiap kalimat dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan jemaat yang mendengar sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhir daripada firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan biarlah kiranya kami terus berjalan di dalam iman di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan bergejolak dengan kondisi virus corona ini ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Pada hari ini umat Kristen di seluruh muka bumi melakukan ibadah peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dunia sedang dilanda oleh COVID-19 dengan kondisi yang berbeda daripada tahun-tahun yang sudah lewat, kiranya kondisi ibadah yang dilakukan dengan live streaming ini tidak mengurangi semangat jemaat untuk mendengar dan meresponi firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita dengar pada hari ini berbunyi Tetelestai. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah sudah selesai. Nas yang kita baca pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya membaca demikian bunyinya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Tetelestai, yang artinya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata Tetelestai atau sudah selesai adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus paling terakhir dari ketujuh ucapan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai adalah
kata penutup dari seluruh kata-kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri di atas kayu salib. Kalau kata tetelestai atau kata yang sudah selesai merupakan ucapan Yesus yang paling terakhir, maka dapat dipastikan bahwa kata-kata ini adalah sebuah kata-kata yang paling penting. Sebagai contoh, misalnya seorang dari anggota keluarga kita yang oleh sakit yang dideritanya menyebabkan orang tersebut tidak bertahan hidup lebih lama lagi. Apalagi orang tersebut adalah ayah ataupun kepala rumah tangga tersebut. Lalu ia berpesan supaya anggota-anggota keluarganya berkumpul karena ia ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Berapa banyakkah kata-kata yang diucapnya selama ia dalam kondisi sehat? Tentu kita menjawab sangat banyak. Berapa banyak yang masih kita ingat setelah banyak kata-kata yang diucapkan oleh orang itu selama ia sehat? Tentu lebih banyak kata-kata yang diucapkannya kita sudah lupa. Yang kita ingat adalah yang paling sedikit. Namun apabila di saat-saat akhir sebelum ia menghembuskan nafas penghabisan, lalu ia menyampaikan pesan-pesannya, maka semua kata-kata yang diucapkan oleh orang itu sangat terekam dan sangat kuat dalam ingatan kita. Sehingga sampai kapanpun kata-kata yang diucap oleh orang tersebut pada akhir daripada hidupnya tetap menjadi ingatan kita sekalian, dan bahkan kita memiliki hati yang mau patuh melakukan kata-kata yang disampaikan oleh orang tersebut. Kepada siapakah Yesus menyampaikan perkataannya yang berbunyi tetelestai? Yang pertama adalah sebagai ungkapan yang ditujukan oleh Yesus kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini dengan mengembankan misi Allah yang sangat besar bagi dunia, yaitu menjadi juru selamat untuk menyelamatkan manusia berdosa dari dosanya. Karena demikianlah arti nama Yesus yang sebenarnya. Berkat dan keuntungan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka orang tersebut pasti dijamin tidak binasa atau tidak turut mendapat hukuman kekal, tetapi pasti diselamatkan. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali hanya nama Yesus Kristuslah yang sudah direkomendasikan langsung oleh Allah. Dan di dalam nama itulah manusia berdosa mendapat pengampunan. Kata tetelestai yang artinya sudah selesai
adalah ungkapan yang di dalamnya terkandung sikap Yesus yang sangat pribadi. Sikap Yesus yang penuh ketaatan. Sikap Yesus yang penuh dengan kerendahan hati. Sikap Yesus yang penuh dengan kesetiaan. Sikap Yesus yang penuh belas kasihan. Sehingga dengan demikian Yesus memiliki karakter tersebut. Dan karakter itulah yang membuat Yesus dapat melakukan misi Allah secara sempurna, karena tuntutan Allah adalah harus sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia bejat. Semua manusia sudah rusak total di mata Tuhan. Cuma ada satu pribadi yang sempurna, yang dapat memenuhi kriteria Allah, yaitu Yesus Kristus. Kepada siapa lagi perkataan Yesus yang berbunyi tetelestai, artinya sudah selesai, ditujukan? Pada saat Yesus mengucapkan kata-kata sudah selesai, sebenar-benarnya Yesus memproklamirkan, Yesus sedang menyampaikan sebuah berita yang resmi, sebuah berita yang amat penting. Dan berita itu disampaikan kepada dunia secara terbuka dan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang sederhana, orang yang berkedudukan tinggi, dan masyarakat biasa. Bahwa semua manusia sudah disapu bersih oleh dosa. Tidak seorang pun yang baik dan benar. Semua telah bersatu dan bermusuhan dengan Allah dalam pikiran, dalam perbuatan. Semua telah menyeleweng. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang menurut kehendak Allah. Namun hanya oleh anugerah dan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, semua konfrontasi yang telah dilakukan oleh manusia kepada Allah sudah diselesaikan. Sudah diperdamaikan oleh Yesus di dalam pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Rasul Petrus berbicara dalam suratnya 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kronologis penyaliban dan kematian Yesus pada hari kesengsaraan dan penyalibannya, maka pasukan prajurit, perwira penjaga yang diutus oleh imam-imam menangkap Yesus dan membelenggukan Yesus dan memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya seorang penjahat. Lalu Yesus dibawa ke hadapan Hanas sebagai imam besar
Dan setelah itu Yesus dibawa ke hadapan imam besar Kayafas. Dan setelah proses di sidang yang dipimpin oleh Kayafas, Yesus pun dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Sanhedrin. Lalu mereka menyewakan pendakwa-pendakwa palsu dan mengajukan sejumlah banyak pertanyaan kepada Yesus. Dan setelah itu Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus sebagai gubernur, wakil pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan kita dapat melihat bahwa kronologis pengadilan dan penyaliban kepada Yesus telah berlangsung menurut laporan Markus 15 ayat yang ke-25. Setelah hari jam 9 pagi, dan ketika itu Yesus disalibkan sebagai pribadi yang agung. Maka pada waktu Yesus menjalani saat penyaliban dan kematiannya, suasana itu disertai dengan peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang bermakna teologis. Yang pertama, kita dapat melihat terjadi kegelapan di siang hari. Kegelapan terjadi di siang hari. Kegelapan menyelimuti bumi selama 3 jam. Kegelapan bukanlah pertanda mau turunnya hujan. Kegelapan yang ada bukan karena ada gerhana matahari. Kegelapan itu adalah pertanda adikodrati, di mana Yesus seorang terang dunia akan menghembuskan nafasnya dan menghadapi saat kematiannya. Alam ciptanya tentu turut berduka karena penciptanya akan menghadapi tragedi yang besar dalam hidupnya, yaitu kematian. Kegelapan menyiratkan suramnya kehidupan manusia di dalam dosa. Itulah gambaran bayangan kegelapan itu. Kegelapan itu melukiskan kedukaan hati Yesus. Karena seketika saat ia harus berpisah dengan Bapa. Karena Yesus memikul kutuk dosa manusia yang harus ditanggungnya. Sebenarnya kutuk dosa itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi Yesus telah mengambil tanggung jawab itu supaya kita dibebaskan dan tidak dituntut dengan hukuman dosa yang telah kita perbuat. Kematian Yesus terjadi antara pukul 3 sore hari. Dan saat-saat waktu itu orang Israel biasanya melakukan pemotongan korban Paskah. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah korban Paskah itu sendiri. Ia adalah korban Paskah yang sejati, yang menghapus dosa manusia.
Peristiwa tersebut terjadi sebagai penggenapan nubuat para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan telah tertulis di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang menyertai penyaliban dan kematian Yesus. Yang kedua adalah tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah dan seterusnya. Terbelahnya tabir bait suci menunjukkan bahwa jalan menghampiri Allah kini terbuka secara lebar. Tabir di bait Allah memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus. Supaya jemaah yang datang melakukan peribadatan dan bahkan mengikuti korban yang akan mereka lakukan bersama dengan ibadah mereka untuk menghampiri takhta Allah, maka tabir itu membatasi umat untuk tidak masuk ke ruang maha kudus. Sedangkan imam besar pun satu kali dalam 1 tahun masuk ke tempat ruang maha kudus untuk melakukan pembakaran korban bagi umat. Dan setelah keluar dari ruang maha kudus itu dan lalu ia memercik umat itu dengan darah domba yang telah mereka sembelih sebagai korban. Itu sebabnya kita memiliki keberanian di dalam berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Karena Yesus Kristus menjadi imam besar kita, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan ia akan mendengar dan menerima doa kita. Dan imam besar kita yang ada di surga mempersembahkan doa kita dengan sempurna kepada Bapa. Dan Bapa yang menerimakan doa kita akan menjawabkan semua doa kita dengan perantaran Yesus Kristus, satu-satunya sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Melalui kematian Kristus, tabir yang ada di dunia ini itu sudah disingkirkan. Tabir yang di bait Allah sudah dibatalkan. Tabir itu sudah ditiadakan. Dan sekarang setelah kematian Kristus, jalan menuju ke tempat kudus, ke tempat kehadiran Allah, kini terbuka bagi semua orang yang percaya. Dan kepada semua orang yang mengenal firman Tuhan sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Telah dituliskan demikian
bunyinya. Saya membacakannya untuk kita. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan, dimanapun kita sedang mendengarkan dan melakukan ibadah kita. Jadi setiap orang percaya Yesus, kita layak untuk masuk ke tempat kudus Allah. Karena darah Kristus telah menguduskan kita. Oleh karena itu, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagian yang ketiga dan yang terakhir daripada firman Tuhan yang kita dengar dalam suasana Jumat Agung, penderitaan Kristus yang telah berlangsung. Yang ketiga adalah terjadinya gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Semua kata-kata ini tertulis dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-52 sampai ayat ke-54. Saya membaca ayat ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga kubur Yesus. Menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh Ia ini adalah Anak Allah. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus berdampak besar. Kematian Yesus telah menggoncang dunia. Bukan saja dunia orang hidup, tetapi juga menggoncangkan dunia orang yang sudah mati. Apa arti semua kalimat dan kata-kata ini? Kata-kata ini adalah sebagai bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas orang hidup. Dan juga Tuhan yang berdaulat atas orang yang mati. Oleh karena itu janganlah kita sampai tertipu. Jangan sampai kita bimbang dengan paham orang-orang yang berkata bahwa hidup ini hanyalah sekali saja terjadi. Setelah itu kita akan mati. Dan setelah kita mati, habis perkara. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan, dalam suasana Jumat Agung pada hari ini,
memperingatkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir daripada sebuah kehidupan. Tetapi kematian itu adalah awal daripada sebuah kekekalan. Apakah kita kekal di dalam surga? Ataupun kita kekal dalam kebinasaan? Itu adalah terjadi atas diri kita masing-masing. Tergantung pada saat ini kita mau memilih untuk hidup kekal ataupun mau memilih kebinasaan kekal. Semuanya ada di depan kita. Dengan kematian Yesus pertanda adanya sebuah awal kehidupan yang baru. Karena kematian Kristus adalah sumber dan bukti dimulainya sebuah kehidupan yang baru. Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan banyak orang kudus, orang percaya lain pun ikut keluar dari kubur dan mereka masuk kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa arti semua peristiwa yang telah terjadi ini? Kematian Kristus adalah kematian karena memikul dosa umat manusia. Dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian bukti bahwa Yesus telah menang. Dan telah mengalahkan kerajaan maut. Jadi pelayanan keselamatan untuk orang-orang percaya sudah selesai. Tetelestai. Dan telah dilakukan, semuanya telah dilakukan oleh Yesus dengan sempurna. Sehingga karya keselamatan umat manusia dapat diterima oleh Allah secara baik. Oleh karena itu pergilah beritakan Injil, kabar baik ini. Kabar baik tentang Yesus yang telah mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Dan Yesus sendiri telah memulaikan segala sesuatu. Dan ia pun mengutus para pengikut-pengikutnya dengan perintah, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan mulailah kita bersaksi. Dari diri kita sendiri harus memiliki kejelasan keselamatan pribadi. Setelah itu kita dapat bersaksi kepada setiap anggota keluarga kita. Entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu kakak, adik, ipar kita, tetangga, famili kita. Barulah kita akan melangkah lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang lain. Dan melakukan pelayanan pemberitaan tentang Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan berita itu harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terpujilah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang telah mengutus Putra Tunggalmu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Dan setiap orang yang meresponi pemberitaan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kami pun mendapat keuntungan yang besar. Dan kiranya Tuhan memberkati semua
orang-orang ketebusan-Mu di muka bumi, yang pada hari ini juga mereka melakukan ibadah di antara keluarga-keluarga di rumah. Dan Tuhan mengurapi kami semua dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan biarlah kiranya dalam kondisi terancam oleh virus corona ini, iman kami tidak terancam oleh virus dosa, tetapi kami hidup dan bangkit di dalam kemenangan bersama dengan Yesus Kristus yang hidup dari antara orang-orang mati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas selesai pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Silakan jemaat dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Pertama, jemaat dapat mentransfer ke nomor rekening yang telah tertera di bawah ini. Dan yang kedua, jemaat bisa mengumpulkan di rumah masing-masing dan membawanya jika ibadah sudah kembali normal. Sementara nyanyian pujian persembahan dinyanyikan, kita dapat mentransfer persembahan kita. Mari kita bernyanyi, ku bersandar pada yang kekal. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar berteduh kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan tenang, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getih, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar berteduh kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Baik, ketiga jemaat Tuhan bangkit. Hilanglah cemas, hilang takutmu, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar berteduh kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Kita tundukkan kepala kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh persembahan yang telah kami berikan di hadapan Engkau. Kiranya persembahan yang dari hati ini kami persembahkan sungguh-sungguh dan bisa dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong gereja-Mu di dalam mengelola keuangan ini supaya dapat terus menjadi berkat dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita mengakhirinya dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra. Puji Allah, Roh
Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau Bapa di surga, atas anugerah-Mu yang sudah memimpin memberkati ibadah kami pada hari ini. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.